Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Bioteknologi dengan saya sendiri Regina Shivanuria dan rekan saya. Saya Dewi Sinta. Saya Veska Safira. Saya Vita Karisma. Saya Zana Virginia. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang proses sintesis protein. Jadi, di dalam tubuh kita ini terdapat berbagai macam zat, salah satunya protein. Protein sendiri merupakan salah satu molekul terpenting di dalam tubuh kita. Nah, proses pembuatan protein ini dikenal dengan sintesis protein. Tapi, pernah nggak sih kita ini berpikir, mengapa tubuh kita ini harus memproduksi protein? Jadi, protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Jadi, sintesis protein ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui dua tahapan utama, yaitu transkripsi dan juga translasi. Transkripsi sendiri merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi secara singkatnya, sintesis protein merupakan proses DNA menjadi mRNA yang kemudian mRNA akan menjadi protein. Nah, selanjutnya ini proses transkripsi. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam nukleus dan memiliki 3 tahapan yang terjadi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan juga terminasi. Nah, saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi ini terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Langkah pertama yang dilakukan oleh RNA polimerase itu sendiri adalah memisahkan kedua untaian DNA sehingga terbentuk daerah yang terbuka atau yang disebut gelombang transkripsi. Setelah untaian DNA ini terpisah, RNA polimerase ini mulai menambahkan nukleotida RNA yang baru pada untaian mRNA yang sedang tumbuh. Proses ini disebut juga elongasi. RNA polimerase ini menyintesis mRNA dalam arah 5 ke 3 yang artinya setiap nukleotida baru ditambahkan pada ujung 3 dari untaian RNA yang sedang terbentuk. Namun demikian, RNA polimerase ini membaca urutan basa pada DNA dalam arah yang berlawanan, yaitu 3 ke 5. Dalam DNA terdapat 2 untaian yang perlu diketahui, yaitu untaian cetakan atau template strand dan untaian non-cetakan non-template strand. Untaian cetakan juga disebut sebagai untaian antisense yang merupakan untaian yang digunakan RNA polimerase sebagai acuan untuk menyusun urutan basa pada mRNA. Sementara itu, untaian non-cetakan atau untaian sense ini sendiri tidak digunakan secara langsung dalam proses transkripsi. Untaian ini juga dikenal sebagai untaian pengkodean atau coding strand karena urutannya sama dengan urutan mRNA yang dihasilkan. Hanya saja RNA ini tuh pada basa timinnya digantikan oleh urasil. Baik, selama elongasi, RNA polimerase itu akan menambahkan nukleotida RNA yang akan berpasangan secara komplementer dengan basa pada untai cetakan DNA. Nah, basa nitrogen adenin di DNA akan berpasangan dengan urasil di mRNA, lalu basa nitrogen timin di DNA akan berpasangan dengan adenin di mRNA, lalu basa nitrogen guanin akan berpasangan dengan sitosin di mRNA, lalu basa nitrogen sitosin di DNA akan berpasangan dengan guanin di mRNA. Nah, untuk sebagai hasilnya, terbentuklah molekul mRNA yang memiliki urutan basa sama dengan untai non-cetakannya, kecuali perbedaan antara timin dan juga urasil. Setelah RNA polimerase mencapai sinyal terminasi, proses transkripsi berhenti dan mRNA yang sudah selesai dibentuk akan dilepaskan. Dengan demikian, RNA polimerase berfungsi untuk membuka DNA, membaca kode genetik dari arah 3 ke 5, dan menyusun mRNA kembali baru dari arah 5 ke 3 berdasarkan pasangan basa yang tepat. Nah, untuk codon start itu akan dimulai pada AUG. Setelah proses transkripsi selesai, kita masuk ke proses translasi, di mana mRNA yang ada di nukleus
dipindahkan ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Kemudian, pada transaksi ini, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Pada proses translasi, terjadi penerjemahan mRNA menjadi protein. Kemudian pada transaksi ini mengandung sistem pairing rules yang berlaku dan harus diingat, yaitu di mana adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil di tRNA. Lalu urasil di mRNA akan berpasangan dengan adenin di tRNA. Kemudian guanin di mRNA akan berpasangan dengan sitosin di tRNA. Dan yang terakhir, sitosin di mRNA akan berpasangan dengan guanin di tRNA. Pada proses translasi ini sama dengan seperti proses transkripsi, di mana memiliki ketiga tahapan, yaitu yang pertama, tahap inisiasi, elongasi, dan yang terakhir, terminasi. Tahap inisiasi diawali ketika ribosom subunit kecil berikatan dengan codon start mRNA atau AUG dari arah 5 ke arah 3. Lalu, ketika sudah menemukan codon start AUG, RNA yang mengandung asam amino metionin dan antikodon UAC akan berikatan dengan codon startnya. Kemudian, ribosom subunit besar berikatan dengan ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi yang lebih kompleks. Nah, di ribosom besar ini memiliki 3 daerah, teman-teman. Nah, dibagi 3, yang pertama itu daerah A, yaitu acceptor site. Terus juga ada daerah P, yaitu petechial site. Dan yang daerah E, yang terakhir itu exit site. Nah, saat terjadinya proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA. Oleh siapa? Oleh si RNA transfer dengan membawa antikodonnya. Nah, untuk mengetahui nih jenis asam amino apa sih yang mengkode kodon, nah ini bisa dilihat di tabel triplet dan triplet kodon. Nah, di sini bisa dilihat. Contohnya tadi yang pertama itu kan ada AUG tuh yang di depan. Nah, di sini dilihat tuh yang hijau AUG, AUG. Nah, di sini itu dia membawa asam amino met yaitu metionin. Nah, karena ini apa? Karena ini si start kodonnya. Nah, begitupun seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, yaitu si acceptor site. Lalu, ikatan peptida ini akan terbentuk nih di antara kedua asam amino tadi, yang si MET sama LIS. Mereka akan berikatan gitu kan. Nah, seiring berikatan ini, si ribosom ini akan berpindah ke triplet kodon yang lain atau depannya gitu kan, yang ada di mRNA ini, sehingga tRNA yang udah melepasin si asam aminonya akan berada di exit site, lalu dia udah bersiap untuk keluar karena dia udah naruh si asam amino tadi. Nah, kemudian si daerah A ini juga udah bersiap untuk menerima tRNA yang baru. Dan siklus ini tuh akan terus berulang sampai di tahap terminasi. Nah, kapan sih? Nah, terminasi ini itu terjadi ketika salah satu dari kodon ini sampai di stop kodon si A-nya. Tuh, contohnya tuh, dia sampai di UAA. Itu di stop kodonnya. Nah, kodon ini tuh dikenalin oleh protein yang dikenal sebagai si release factor. Nah, saat si release factor ini masuk ke daerah A, secara otomatis nih, si polipeptida yang di atas tadi itu tuh si MET, LIS, PER, sama GLI, itu tuh akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, di polipeptida ini nih, ini yang biasa kita kenal sebagai protein. Jadi protein itu nama lainnya adalah polipeptida. Si MET, LIS, P, GLI ini adalah untaian dari protein. Baik.
Mungkin cukup sekian dari kelompok 5 bioteknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.